Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Menyangkal Yesus. Kamis edisi Injil Markus bersama dengan saya, Fani Paenok. Injil Markus pasal 14 ayat 66 sampai dengan 72. Pada waktu itu, Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Wow, tentunya Petrus kaget dengan pertanyaan dari seorang perempuan ini. Tetapi maksudnya Petrus menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi buka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, ini perempuan yang sama, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ. Orang ini adalah salah seorang dari mereka. Maksudnya salah seorang dari murid Yesus. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka. Apalagi engkau seorang Galilea." Petrus diperhadapkan dengan pertanyaan yang sama dari perempuan itu dan orang-orang banyak yang ada berdekatan dengan Petrus. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka Petrus teringatlah bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, di dalam Injil cerita tentang Petrus menyangkal Tuhan Yesus itu ditulis berulang-ulang kali. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita orang-orang percaya. Tentunya ini menjadi sebuah ingat-ingatan buat kita apa yang sudah Petrus lakukan. Petrus adalah murid yang sangat vokal dalam meresponi segala sesuatu yang sedang terjadi. Dia jauh lebih cepat bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Ini proses sebelum Petrus bertobat. Segala sesuatu yang dilihat dan tidak terjadi seperti yang diharapkan, maka Petruslah yang akan lebih dulu untuk berbicara. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita termasuk orang seperti Petrus sebelum kita bertobat? Kita orang yang mudah meresponi segala sesuatu itu dengan cepat tanpa memikirkan sungguh-sungguh apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan. Yang penting bagi kita adalah jadi sesuai dengan apa yang kita mau.
apa yang daging kita inginkan. Akibatnya adalah akan lebih banyak kesalahan yang dilakukan akan sikap seperti itu. Kita harus sungguh-sungguh bertobat dari kebiasaan yang lama ini dan mulailah gunakan akal sehat dalam mengambil setiap keputusan-keputusan. Karena keputusan-keputusan itu sejatinya bukan hanya menguntungkan bagi diri kita, tapi keputusan-keputusan itu juga harus bisa mendatangkan sebuah keuntungan, manfaat buat orang-orang sekitar kita. Bahkan dalam sebuah organisasi mungkin orang-orang yang ada di bawah pengawasan bimbingan kita. Bahkan dalam pelayanan pun seperti itu. Bahkan kesalahan yang fatal dilakukan Petrus, yakni menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Ini membuat hatinya sangat sedih. Sekalipun Tuhan sendiri sudah tahu akan hal ini, akan apa yang Petrus lakukan terhadap dirinya. Perkataan Tuhan Yesus tidak dapat dimengerti dengan baik oleh Petrus, bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, dia akan menyangkal dirinya, akan menyangkal Tuhan Yesus di depan orang-orang banyak yang tidak percaya akan Dia. Seringkali Tuhan pun menaruh orang-orang ada di sekeliling kita untuk mengingatkan agar saya dan saudara, agar setiap kita tidak melakukan sebuah kesalahan. Tapi kita tidak menyadarinya, hingga akhirnya kesalahan itu pun terjadi. Biasanya kita akan mengetahui hal tersebut ketika kita sudah melakukan kesalahan itu. Barulah kita mengerti kenapa kita mendapatkan sebuah nasihat, kenapa kita mendapatkan sebuah pesan dari orang-orang sekitar kita. Saudaraku yang Tuhan kasihi, lebih tragisnya Petrus menyangkali Yesus. Apakah kita sedang menyangkali keberadaan dan kuasa dari Tuhan Yesus? Apakah kita pun sedang mengalaminya? Memang Tuhan Yesus tidak bertatapan face to face, muka dengan kita saat ini. Namun apakah kita berani tetap menaruh kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus? Kita tidak menyangkali firman-Nya, kita tidak menyangkali eksistensi dirinya, kita tidak menyangkali setiap masalah pergumulan yang sedang terjadi membuat kita ragu akan kuasa Tuhan. Doa saya hari ini, kita bersama-sama tetap percaya, tetap setia, dan taat akan firman-Nya, akan kasih-Nya, akan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Amin.